Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Arif Adha, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari suatu tempat yang sangat ajaib, tempat yang sangat indah, yaitu hutan. Di sini kita akan belajar hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada apa saja? Ayo kita ikuti video ini. Pertama, kita lihat komponen abiotik. Ini adalah benda-benda tak hidup yang sangat penting bagi kehidupan. Coba kita perhatikan. Di sini ada cahaya matahari. Lihat bintik-bintik terang di tanah. Cahaya ini adalah sumber energi utama. Lalu ada tanah, tempat berdirinya pepohonan dan sumber nutrisi bagi tanaman. Lalu ada udara. Meskipun tak terlihat, udara di sini kaya akan oksigen yang kita hirup. Suhu dan kelembapan hutan ini terlihat rimbun, yang berarti suaranya sejuk dan udaranya lembab. Kalau kita perhatikan di alat barometer yang sudah saya cek barusan, suhu di sini adalah 32 derajat dengan kelembapan 66%, kecepatan angin 11,0 km per jam, dan tekanan udara 1009 HPA. Untuk selanjutnya ada komponen biotik, yaitu organisme hidup yang ada di sekitar hutan ini. Untuk yang pertama ada produsen. Kalau kita lihat lebih dekat, di sini ada tumbuhan hijau, ada pohon-pohon tinggi dengan batang coklat yang kuat, serta tanaman paku dan semak hijau di lantai hutan. Mereka memasak makanannya sendiri melalui fotosintesis. Lalu ada juga konsumen dan pengurai. Meski tidak terlihat langsung, di balik dedaunan atau di dalam tanah ada serangga, ada burung, hingga jamur dan bakteri sama menjaga keseimbangan hutan ini. Mereka bekerja sama membentuk sebuah ekosistem hutan. Jadi, apa kesimpulannya? Ternyata komponen abiotik seperti cahaya matahari, tanah, kelembapan udara, suhu, dan lain-lain itu juga membantu komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan lain-lain untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem hutan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga alam kita yang sudah Tuhan berikan agar tetap lestari. Lalu teman-teman, setelah tadi kita melihat hutan, sekarang kita akan belajar di tempat yang baru. Bisa diperhatikan, ini adalah hutan kota atau ekosistem darat buatan. Kenapa disebut buatan? Karena ada campur tangan manusia di dalam proses ekosistemnya. Karena ekosistem ini sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan seperti penghijauan atau rekreasi, tempat ini perlu banyak campur tangan manusia. Sekarang kita akan perhatikan beberapa komponen yang ada di sini. Yang pertama ada komponen abiotik. Di taman ini kita bisa melihat komponen abiotik yang sedikit berbeda dengan hutan alami yang tadi. Sekarang bisa kita lihat ada sinar matahari. Terlihat sangat terang bukan? Menyinari seluruh area taman. Lalu juga ada jalan setapak atau paving semen. Ini adalah buatan manusia agar kita nyaman berjalan. Lalu ada udara. Udara di tempat ini meskipun berada di tempat dekat jalan raya, pepohonan di sini membantu menyaring udara agar tetap segar. Lalu ada tanah dan struktur beton. Kita bisa perhatikan pembatas taman yang terbuat dari semen. Beton ini menunjukkan bahwa campur tangan manusia dalam mengatur lahan itu diperlukan dalam suatu ekosistem buatan. Nah, sekarang kita bisa lihat komponen biotik atau makhluk hidup dalam ekosistem buatan ini. Di ekosistem buatan, jenis tanamannya biasanya dipilih dan ditata. Ada tanaman hias, ada rumput hijau yang dipangkas rapi, ada pohon palem yang menjulang tinggi, dan tanaman dengan daun kemerahan yang cantik sebagai dekorasi.
Lalu juga ada pohon peneduh, yaitu pohon-pohon besar yang rindang, sengaja ditanam agar pengunjung merasa sejuk. Kalau kita mau lihat lebih dekat lagi, ada juga hewan-hewan. Mungkin kita bisa menemukan semut di tanah, kupu-kupu yang hinggap di bunga, atau burung kecil yang berteduh di dahan pohon. Teman-teman, ekosistem buatan seperti taman ini memerlukan campur tangan manusia agar dia tetap hidup dengan seimbang. Oleh karenanya, kita harus menjaga dengan cara tetap merawatnya, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan vandalisme. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.